Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Aku kembali ke 1 tahun yang lalu. Bersama Nora dan Luke, pada hari kita naik kereta cepat ini. Hari ini, kursi ini harus milik Nora. Di kehidupan aku sebelumnya, di kereta yang sama ini, Nora tidak mendapat kursi, Luke mengambil alih kursi di sebelahnya, dan membuat ibu itu merasa bersalah hingga menyerahkannya. Aku tidak tahan. Jadi aku menghentikannya. Luke dan aku sama-sama punya kursi. Kalau kamu mau duduk, kamu bisa ambil kursiku. Jangan pura-pura baik, aku tidak butuh bantuanmu. Aku dengan baik hati memberikan kursiku pada Nora. Tapi dia keras kepala dan berdiri sepanjang perjalanan. Akhirnya, dia keguguran dan mengalami pendarahan, dan kehilangan nyawanya. Tapi Luke menyalahkan semuanya padaku. Untuk membalas Nora, dia menghabiskan setahun penuh merencanakan. Aku hamil anaknya. Hari perkiraan kelahiranku sudah dekat. Tapi dia sengaja membeli tiket berdiri, memaksaku berdiri selama 12 jam. Luke, tolong aku. Perutku sakit sekali. Hari ini, Aku akan membuatmu merasakan sendiri penderitaan yang Nora alami setahun yang lalu. Kamu bisa membayar untuknya dan bayinya dengan nyawamu. Tapi aku sudah bayar untuk kursi ini. Chloe, katakan padaku, kursi ini, haruskah diberikan kepada Nora? suaminya adalah Victor Vance, gembong lokal kota sungai. AMPH, temanku hamil, jadi kamu harus memberikan kursi ini. Kamu terlihat sangat sehat. Apa masalahnya berdiri sebentar? Jangan egois. Tapi, Luke, aku pikir Mia kesal. Aku akan berdiri saja. Tidak perlu. Duduklah dengan nyaman. Urus urusanmu sendiri. Nora hamil. Dia harus duduk di sini. Baik. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak akan berkata apa-apa. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Hei, Sayang, kamu sudah hampir sampai di stasiun? Suara ini. Itu dia. bos. Ada panggilan untukmu. Sayang, kamu sudah hampir sampai. Aku akan berangkat. Aku akan menjemputmu di stasiun. Hati-hati di jalan. Bapak Vance, maafkan saya. Tolong ampunkan saya. Bapak Vance, ampunkan saya. Ampunkan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau panti asuhan itu didanai oleh Ibu Vance. Kalau tidak, saya tidak akan berani memerintahkan pembongkaran paksa walau 1000 tahun. Bapak Vance. Kamu membuatku terlambat menjemput istriku. Sial, urus dia. Ayo, gerakan pantat kalian, kita akan menjemput Ibu Vance. Ya? Sepertinya kali ini, Victor Vance masih datang untuk menjemputnya Luke. Sebaiknya kau tidak melakukan apapun yang tidak pantas padanya. Victor Vance terkenal karena memanjakan istrinya. Tapi aku yakin tidak ada yang akan menduga bahwa istrinya sebenarnya wanita yang begitu polos dan rendah hati. Ada apa? Dia benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Ada apa denganmu? Kau pikir sedang apa? Apa yang baru saja kukatakan padamu kau tidak mendengarkan sepatah kata pun, kan? Di dalam tas ini adalah apa yang kubawa dari desa telur segar dari peternakan untuk suamiku. Dia sudah lama mengidamkannya. Dengan kau menjatuhkannya seperti itu, pastinya semuanya pecah sekarang. Jadi pecah, terus kenapa? Bukannya itu berharga? Aku akan membayarmu untuk itu. Aku juga akan membeli kursi ini darimu. Ambil uangnya dan pergilah. Luke, lihat telur-telur ini, tapi ini yang sudah ditunggu-tunggu Victor Vance sepanjang tahun, dan kamu baru saja menghancurkannya. Pemuda, saya tidak mau uangmu, saya hanya ingin kursi saya sendiri. Saya baru saja operasi kaki. Saya tidak bisa berdiri lama. Saya berjuang keras untuk kursi ini dan akhirnya mendapatkannya. Saya tidak akan menukarnya dengan uang sebanyak apapun. Itu menjijikkan. Luke, lupakan saja. Saya tidak akan duduk di sini lagi. Ini sangat kotor dan membawa sial. Nora, dengarkan aku. Kamu duduk saja. Serahkan sisanya padaku. Jadi kamu bilang kamu operasi? Buktikan. Saya pikir kamu hanya tidak mau memberikan kursimu pada wanita hamil. Di usiamu, bagaimana bisa kamu tidak punya hati? Lihat saja dirimu, kamu pasti bekerja di ladang sepanjang tahun, jadi berdiri sebentar saja. Nona muda ini punya kulit yang sangat halus, dan dia hamil. Apa salahnya membiarkan dia duduk sebentar? Tepat sekali. Tidak mudah berada jauh dari rumah.
Jangan picik. Bu, silakan, ambil kursiku. Terima kasih banyak, Nona muda. Saya tidak punya banyak uang. Saat saya turun dan bertemu suami saya akan memastikan berterima kasih dengan benar. Hei, minggir. Chloe, kamu datang tepat waktu. Ini kursimu. Kamu, bosnya. Kamu bilang, haruskah kursi ini untuk Nora? Atau untuk nenek sihir? Yang menyebalkan ini. Oh, Luke, perutku sakit. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Enyahlah, Kalian berdua, bukankah kalian di sana duduk dengan nyaman? dia pacarku. Urusannya, aku yang putuskan. Kami sudah bersama selama 8 tahun. Kapan pernah kamu menempatkan dirimu di posisiku dan mempertimbangkanku? Sejak kapan kamu berhak memutuskan urusanku? Ini kursiku. Aku bisa membiarkan siapapun yang kuinginkan duduk di sini. Hari ini, kursi ini milik ibu ini. Kamu dan Nora, kembali ke kursi kalian sendiri. Apa katamu? Kamu gila? Dia orang asing. Dan kamu bertengkar denganku hanya demi kursi untuknya? Biarkan aku meluruskan. Aku tidak mengambil kursimu, tempat ini milikku sejak awal. Chloe, Nora sakit perut, dan kursi itu bau seperti telur busuk. Dia hanya ingin istirahat sebentar, tapi kamu menolak hanya karena menurutmu baunya busuk. Kalau begitu, bersihkan untuknya. Kursiku tidak akan kuberikan. Kamu, Nona muda, berhenti berdebat. Baik, aku akan kembali dan duduk. Bu, duduk saja di sini dan santai hari ini. Perasaanku padanya sudah lama hilang. Chloe, kamu gila. Hanya karena sebuah kursi, kamu mau putus denganku. Sepertinya bahkan sekarang, kamu masih belum sadar apa kesalahanmu. Apa salahku? Luke, aku sangat kesakitan, aku tidak tahan. Nora. Minggir, sekarang. Kamu, Apa yang kamu lakukan? Minggir, sekarang. Apakah kamu punya sopan santun sama sekali? Lihat kaki wanita ini. Dia benar-benar menjalani operasi di situ. Dan kamu mendorongnya seperti itu? Benarkah begitu? Pindah. Berikan kursimu padanya. Atau aku akan panggil petugas sekarang. Entah dia operasi atau tidak, apa hubungannya denganku? Aku sudah memberikan kursi itu. Dia bisa duduk di sana. pemuda, kereta sudah hampir sampai stasiun. Hentikan saja. Suamiku bilang dia akan menjemputku hari ini. Dia punya sifat pemarah. Saat dia melihat aku diperlakukan salah, dia akan marah padamu. Hahaha, dasar fosil tua. Kamu pikir bisa menakutiku? Lihat dirimu. Pecundang menyedihkan. Apa yang bisa dilakukan suamimu? Bagaimana dia akan marah padaku? Patahkan jariku? Atau patahkan kakiku? Aku sangat takut. Kamu tidak bisa macam-macam dengan suaminya. Aku tidak bisa macam-macam dengannya. Seorang udik dari kampung. Suaminya paling-paling hanya seorang buruh. Apa yang perlu ditakutkan? Sebaiknya kamu jangan bilang suamimu untuk menahan amarahnya. Biarkan dia melampiaskannya padaku. Aku ingin lihat seberapa besar amarah suami seorang udik. Hari ini, meskipun aku mematahkan kakimu yang lain, lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kamu membela nenek sihir, dan kamu berani memukulku? Chloe, bagaimana kau bisa melakukan ini? Luke itu pacarmu. Berhenti berpura-pura peduli. Perutmu tidak sakit sekarang? Aku hanya khawatir sama Luke. Kau memukulnya terlalu keras. Aku memukulnya untuk menyelamatkannya. Chloe, kamu tidak masuk akal. Jangan berpikir karena kau menghalangiku aku tidak bisa menghadapinya. Hei, kamu. Aku bersumpah akan melihat hari ini apa yang suami sampah ini bisa lakukan padaku. Sayang, apa kau sudah hampir sampai? Kembalikan ponselku. Ada apa? Siapa orang bodoh yang berani merebut ponsel istriku? Kenapa kau mengemudi begitu lambat? Ku bilang kencangkan, sial. Ya, bos. Siapa berandalan kecil yang berani menyentuh istriku? Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Masih mencoba menelepon. Suami pecundangmu? Pak, tolong tenang. Jika terus membuat masalah, kami harus mengambil tindakan tegas. Hampah, aku lepaskan kamu untuk sekarang. Kamu sudah macam-macam denganku. Begitu kita turun dari kereta, aku pastikan seluruh keluargamu hidup sengsara. Nora, duduk dan istirahat. Bu, awas. Bisa lihat apakah kita sudah dekat? Iya. Pemberhentian berikutnya, kota sungai,
Tolong biarkan penumpang turun dulu, baru naik. Bagaimana mereka diizinkan naik langsung ke peron untuk menjemput seseorang? Kamu bahkan tidak tahu Victor Vance. Dia gembong lokal di kota sungai. Bahkan wali kota harus hormat padanya. Dia datang untuk siapa dengan pameran sebesar ini? Luke, orang-orang ini kelihatan sangat menakutkan. Tidak apa-apa. Kita tidak akan macam-macam dengan mereka. Setelah kita turun, aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk periksa dulu, lalu ajak kamu keliling kota sungai beberapa hari. Kereta telah tiba di stasiun terminal. Silakan kumpulkan barang bawaan Anda dan bersiap untuk turun. Sayang, Nenek sihir. Bukankah kamu bilang suamimu akan membunuhku? Di mana dia? sayang. Apa yang terjadi dengan kakimu? Sayang. Sayang, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa, aku cuma tersandung dan jatuh. Aku baik-baik saja, sungguh. Hanya telur yang aku bawa untukmu. Yang penting kamu baik-baik saja. Tidak, tunggu. Aku jelas mendengar di telepon. Seseorang merebut ponselmu. Apakah di bus? Apakah ada yang mengganggumu? Itu dia. Bukan dia. Nona muda ini banyak membantuku di bus. Jangan menakut-nakutinya. Orang-orang yang mengganggunya ada di belakangku, 2 orang ini. Di belakangmu, Tidak ada orang di belakangmu. kapan mereka kabur? Aku ingin seluruh stasiun dikunci. Sekarang, siapapun yang menangkap 2 berandalan kecil itu, aku akan memberi mereka 100.000 rupiah. Kapasage, Ya, Bapak. Orang tadi itu dia terlihat cukup kuat. Siapa yang dia panggil? Sayang. Sudahlah. Aku nggak enak badan. Kita perlu ke rumah sakit. Oke. Baiklah. Bos. Satpam bilang 2 orang itu sudah meninggalkan stasiun. kalau begitu, suruh seluruh kota mencari mereka, sekarang. Ya, bos. Sayang, biarkan mereka mencari dulu, ayo ke rumah sakit dulu. Kenapa ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Sungguh, aku baik-baik saja. Tidak. Kakimu baru saja dioperasi, aku khawatir. Kita harus periksakan. Bu, mungkin kamu harus pergi. Untuk jaga-jaga. Ya, baiklah. Untung kamu datang tepat waktu. Kamu baru saja operasi kaki ini, lalu kamu jatuh. Kalau terlambat sedikit, bisa parah. Kamu perlu istirahat. Jangan banyak bergerak lagi. Berani-beraninya mereka melakukan ini pada istriku. Aku sumpah, akan kucabik-cabik mereka. Apa? Ketemu? Di perusahaan, beberapa dokumen penting hilang. Mereka sudah ditemukan, aku harus kembali dan mengurusnya. Istirahat saja di sini. Setelah aku menemukan mereka berdua, aku akan membawa mereka ke sini. Mereka akan berlutut dan meminta maaf padamu. Oke, ayo, cepat. Bos. Bapak Thorne ingin bertemu denganmu. Dia ingin mendiskusikan investasi keluarga Thor. Tidak. Aku benar-benar tidak punya waktu untuknya sekarang. Ya, Bapak. Bos, bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan Bapak Vance? Apakah dia setuju menemuimu? Tidak. Tapi aku mendapat kabar bahwa wanita Bapak Vance sedang di rumah sakit sekarang. Bos, maksudmu, Bapak Vance menghargai wanita ini lebih dari hidupnya sendiri. Jika Ibu Vance setuju membantu, Bapak Vance pasti akan mendukung kita. Bagaimana keadaannya? Dokter bilang dia harus tinggal dan istirahat. Tapi kamar terakhir yang tersedia baru saja diambil orang lain. Kebetulan sekali, Kita harus menunggu dan lihat saja. Mungkin seseorang akan segera keluar. Nia, tidak menyangka bertemu kamu di sini. Ya, aku juga tidak. Hei, bayi yang kau kandung, apakah itu milik Luke? Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian benar-benar ada di sini juga. Aku tidak percaya kalian ada tepat di depan hidung kami, dan Victor melewatkan kalian. Chloe, kembali di mobil, apa sebenarnya yang kamu maksud? Lihatlah apa yang telah kau lakukan pada Nora. Dokter bilang dia mengalami komplikasi kehamilan, dan perlu dirawat di rumah sakit. Chloe, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya menyalahkan nasib burukku sendiri. Dalam perjalanan panjang, aku bahkan tidak bisa mendapatkan kursi. Sekarang aku perlu dirawat di rumah sakit, bahkan tidak ada kamar. Apakah aku yang tidak memberimu kursi? Sebelum kita berangkat, aku mengingatkanmu beberapa kali untuk membeli tiket. Apa kamu dengar? Di bus, aku menawarkan kursiku padamu berkali-kali. Apa kau ambil?
Kamu malah mencuri kursi orang lain, akhirnya mengalami komplikasi kehamilan, dan sekarang kau mempertanyakanku? Tidak bisakah kau sedikit lebih baik? Nora hamil. Apa kau ingin membuatnya marah? Apa? Hanya karena dia hamil, kita harus memperlakukannya seperti bangsawan? Kau. Bilang tidak ada kamar tersisa. Bagaimana dia baru saja keluar dari kamar itu? Ya. Chloe, kamu baik-baik saja. Kenapa kau masih memonopoli kamar? Nora perlu dirawat di rumah sakit sekarang. Kamar ini, berikan saja padanya. Tunggu, bukankah kamar itu? Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu inginkan? Chloe, Aku tidak pernah menyadari kamu ternyata suka ikut campur. Perut Nora sudah besar sekali. Jika kamu tidak peduli padanya, tidak apa-apa, tapi bukannya ikut kami setelah turun, kamu malah menemani orang luar ini ke rumah sakit. sayang, siapa wanita tua itu yang bahkan tidak terlihat seperti sedang sakit? Lebih baik serahkan tempat tidur untukmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Chloe, Nora perlu istirahat sekarang, karena kamu yang bayar. Jangan gunakan untuk orang luar dan segera pergi. Kamar ini dibayar oleh suaminya, jadi jangan buat masalah. Suaminya lagi, jadi di mana dia? Dia sibuk. Karena dia tidak ada di sini sekarang, turun dari tempat tidur. Luke, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Apa kamu punya hati nurani? Aku hanya khawatir tentang Nora. Dia hamil, loh. Itu bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Kalau kamu terus begini, kamu akan mendapat balasannya. Jangan omong kosong. Pergi dari sini sekarang. Kamu pikir sedang apa? Ini rumah sakit. Bukan tempat untuk omong kosongmu. Berani-beraninya kamu membuang barang orang lain semua, bukankah ini hanya perundungan? Temanku hamil, dan dia butuh kamar untuk istirahat. Dia baik-baik saja. Hanya karena kita punya sedikit konflik sebelumnya. Dia sengaja menguasai kamar itu. Ada masalah kalau aku mengusirnya? Aduh, Bertahanlah, sayang. Siapa bilang dia baik-baik saja? Apa kamu tidak lihat kakinya baru dioperasi? Kamar ini sudah dibayar. Apa yang memberimu hak untuk mengusirnya? berapa biayanya? Paling parah, aku bayar 10 kali lipatnya. Kamu pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Suaminya mencarimu kemana-mana. Kalau kamu tidak minta maaf sekarang, aku akan meneleponnya sekarang. Silakan, telepon dia. Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan suami pecundangnya sebenarnya. Bu, berapa nomor telepon suamimu? Aku tidak pernah hafal nomornya. Aku selalu meneleponnya dari kontak, tapi HP-ku rusak sekarang. Aku tidak bisa melihat nomornya. Chloe, kalian sedang melakukan drama di sini? Dia bahkan tidak ingat nomor telepon suaminya sendiri, pasti dia bodoh, tepat sekali. Kalau suaminya memang sekapabel itu, kenapa dia tidak menyuruh beberapa pengawal untuk melindunginya di sini? Ya, aku bilang jangan menyuruh mereka. Aku takut akan menakuti orang. Siapa saja bisa membual. Takut menakuti orang? Apa? Suamimu semacam preman? Baiklah, Luke. Aku mau istirahat, ayo kembali ke kamar. Oke. Nora hamil. Aku tidak akan turun ke levelmu. Kalau kamu tidak keluar, akan kubuat kau menyesal. Tidak, kamar ini harus dikembalikan padanya. Chloe, baru beberapa jam hari ini, dan kamu sudah memihak orang asing ini melawanku berkali-kali, apa aku masih pacarmu? Kalau kamu bersikeras melakukan kesalahan yang sama hari ini, maka kita putus sekarang juga. Apa kamu tidak ingin menikahiku lagi? Jangan lupa, ibumu masih terbaring di rumah sakit. Penyakitnya masih tergantung padaku menggunakan koneksiku untuk mencari dokter dari luar negeri. Aku tidak. Membutuhkan itu. Baik. Sempurna. Demi seorang wanita tua, kau putuskan aku? Lihat saja bagaimana kau bayar pengobatan ibumu. Saat dia meninggal di rumah sakit itu, jangan datang menangis padaku. Bagaimana aku tidak pernah melihat kau bisa begitu menjijikkan. Nona muda, jangan berdebat dengannya. Nyonya, suamimu punya kekuasaan besar. Kenapa kau biarkan ini? Jelas mereka yang selama ini merundung orang. Suamiku sudah banyak berbuat salah dalam hidupnya. Aku tidak ingin dia berbuat lebih banyak lagi karena aku. Beberapa hal, kau hanya perlu bertahan dan akan berlalu. Ayo, kita pergi. Jadi dia mantan narapidana. Kirain dia orang besar. Apa yang baru kau katakan? Suami pecundangmu sudah banyak berbuat salah. Apalagi kalau bukan mantan narapidana? Luke, kau akan bertanggung jawab atas ucapanmu. Terkadang, mulut besar bisa celaka. Hah? Apa aku bilang sesuatu yang salah? Masalah apa yang mungkin menimpaku? Hempah.
Suaminya bukan mantan narapidana. Itu Victor. Siapa? Victor Vance. Apakah itu yang aku kenal? Victor Vance? Itu dia. Bagaimana mungkin? Jauh lebih dari itu. Dia juga kepala perusahaan terbesar di kota Sungai, ketua grup Vance. Dia menguasai kota. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Victor Vance adalah nama besar di kota Sungai, seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Kudengar seluruh dunia bahwa kota Sungai berada di bawah kendalinya, dan aku juga dengar dia sangat setia pada istrinya. Jika wanita ini benar-benar istrinya, maka orang-orang itu tidak akan keluar dari rumah sakit ini hidup-hidup hari ini. Nia, kamu bercanda, kan? PH. Apakah aku terlihat seperti bercanda? Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Tapi apakah kamu pernah menganggapnya serius? Kamu. Luke, aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Apa yang kamu lakukan hari ini tidak ada hubungannya denganku. Saat bos Vance menangkapmu, jangan datang meminta tolong. Kamu bilang dia istri siapa? Victor Vance. Perlu kuulangi lagi? Suamimu adalah Victor Vance, nona muda, aku. Kamu ngapain? Berani-beraninya kamu pura-pura jadi wanita Victor Vance? Kamu pasti capek hidup, aku nggak pura-pura. Pura-pura apa? Dia adalah istri Victor Vance. Benar. Dari yang kamu katakan, Victor Vance ini orang penting. Bagaimana mungkin istrinya bisa menjadi wanita yang sangat miskin dan lusuh? Betul. Victor Vance sudah melihat banyak hal baik. Bagaimana mungkin dia tertarik pada sekantong telur ayam kampung? Kamu bisa pura-pura jadi istri siapa saja, tapi kamu memilih istrinya. Itu masuk akal. Jika aku jadi Victor Vance, bagaimana mungkin aku memilih wanita jelek dan menyedihkan sebagai istriku? Kecuali Victor Vance punya fetis aneh, tapi jelas tidak. Kamu benar-benar ingin mati. Apa kau tidak tahu satu hal tabu baginya adalah istrinya? Aku tidak pura-pura. Aku benar-benar tidak pura-pura. Aku sudah menikah dengan Victor selama puluhan tahun. Anak kita sudah lebih dari 20. Aku tidak cantik, aku lusuh. Tapi apa hubungannya dengan apakah aku istri Victor atau tidak? Aku hanya tidak suka berdandan. Apa yang membuatmu yakin dia bukan istri Victor Vance? Berani-beraninya kamu? Berani-beraninya aku? Karena wanita Victor Vance adalah aku. Mungkinkah? Apa katamu? Kamu wanita Victor Vance. Benar. Nia, kapan kamu menjadi wanita Victor Vance? Aku ingin memberitahumu lebih awal, tapi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Aku tidak pernah menyangka identitas ini hampir dicuri. Tidak mungkin. Victor tidak akan mengkhianatiku. Jangan khawatir. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan percaya kebohongannya. Apa yang tidak mungkin? Apa kamu pikir orang seperti Victor Vance akan memilih udik sepertimu? Atau seseorang seperti Nia, kecantikan yang memukau seperti dia? Hati-hati. Chloe, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tertipu oleh fosil tua itu, percaya bahwa dia istri Bapak Vance. Sekarang saksinya ada di sini. Kamu harus menyerah. Tepat sekali. Sudah kubilang sebelumnya. Orang besar seperti Victor Vance pasti akan menginginkan kecantikan seperti dia. Kamu berani menyamar sebagai Nia untuk menakut-nakutiku? Sepertinya kamu tidak ingin kaki lainnya juga. Luke, karena kita di rumah sakit, jika kamu benar-benar mematahkan kakinya, dokter pasti bisa memperbaikinya. Masuk akal. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak sembarangan. Kita harus memberitahu Victor Vance tahu apa yang terjadi di sini. Tapi aku tidak punya kontak Victor. Dia tidak pernah memberikan nomornya. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Kamu wanita Victor Vance, kan? Kalau begitu, telepon dia dan suruh dia datang. Apa? Kamu tidak akan berani memukulku. Takut kedokmu akan terbongkar? Atau apa? Kamu bahkan tidak punya nomor Victor Vance? Nia, kamu terbiasa menyuruh-nyuruh Luke. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Tepat, dia terlalu sibuk untuk urusan sampah seperti kalian berdua. Dia tidak perlu terlibat secara pribadi. Luke, lakukan. Berikan pelajaran yang baik untuk bos Vance kepada fosil tua yang bodoh ini. Bos Vance mungkin akan menyukaimu. Baik. Luke, kamu berani? Letakkan itu. Minggir. Ah. Aku tidak. Aku benar-benar. Nenek sihir. Kamu berani berpura-pura menjadi wanita bos Vance? Lihatlah dirimu sendiri.
Orang sepertimu, bahkan tunawisma pun tidak mau. Aku akan menghajarmu, fosil tua. Berhenti! Berhenti memukulku! Tidak. Aku harus membawa Victor Vance ke sini, sekarang. Tapi aku tidak punya nomornya. Apa yang harus kulakukan? Siaran langsung. Itu dia, siarkan langsung. Victor Vance punya banyak anak buah. Pasti ada yang kenal istrinya. Cukup satu orang yang melihat ini. Aku akan menghajarmu sampai babak belur hari ini. Pasti ada yang melihat ini. Berhenti. Ini rumah sakit. Bukan tempat untuk omong kosongmu. Kalian semua sebenarnya sedang apa? Kami hanya memberi pelajaran kepada seseorang yang tidak tahu tempatnya. Direktur Lewis. Wanita ini berpura-pura menjadi wanita Bapak Vance. Dia penipu, dan rumah sakit Anda merawatnya. Apa kamu tidak takut Bapak Vance akan mengejarmu? Bapak Vance yang mana? Bapak Vance yang mana? Menurutmu ada berapa Bapak Vance di kota sungai? Ini. Bagaimana kamu tahu dia penipu? Karena wanita yang berdiri di depanmu sebenarnya adalah wanita Bapak Vance. Benar, fosil tua ini tidak hanya meniru dia, tetapi juga mencuri tempat tidur rumah sakitku. Aku sahabat Mia. Jika kamu tidak memperbaiki ini, tunggu saja sampai Bapak Vance membuat masalah untuk rumah sakitmu. Tidak. Tolong, jangan. Tidak perlu merepotkan Bapak Vance dengan ini. Aku yang akan mengurusnya. Seseorang, berikan wanita ini kamar VIP. Sekarang, tunggu sebentar. Itu tidak perlu. Kami akan tetap di kamar ini. Tapi kamu harus mengusir dua orang ini keluar segera. Direktur Lewis, jangan dengarkan dia. Dia bukan wanita Bapak Vance. Aku Victor Vance. Fosil tua, kamu masih berani membantah, mencari masalah? Bos, lihat ini. Siapa berandalan kecil yang ingin mati? Mereka berdua itu, yang selama ini kita kejar, orang-orang yang mengganggu Ibu Vance di kereta, mereka ada di rumah sakit sekarang. Apa? Aku baru saja keluar dari rumah sakit sialan itu, dan kau bilang mereka ada di sana? Ya, Bapak. Ya, omong kosong, bohong. Hubungi anak buahku, sekarang, jika kedua berandalan kecil itu kabur, aku potong kakimu. Kau tidak percaya padaku? Dia istri Victor, kan? Kau direktur rumah sakit, kau bisa periksa rekaman CCTV. Lihat baik-baik. Setengah jam yang lalu, laki-laki yang datang ke rumah sakit bersamanya, siapa sebenarnya dia? Sistem CCTV rumah sakit rusak pagi ini, dan sedang diperbaiki. Tapi aku baru mendapat kabar, Arthur, kepala keluarga Thorne, akan datang mengunjungi istri Bapak Vance. Dia sudah bertemu langsung dengan Ibu Vance. Setelah dia sampai dan mengidentifikasinya, kita akan tahu, siapa di antara kalian yang palsu, maju dan akui sekarang, dan kau mungkin masih bisa keluar hidup-hidup. Jika tidak, jika Arthur membongkarmu, kau mati. Takut? Apa yang perlu ditakuti? Yang seharusnya takut adalah fosil tua itu. Chloe Winters, kamu masih bisa mundur kalau ragu. Setelah Bapak Thorne datang, dia habis. Pemuda, aku sudah bersikap lunak padamu, kamu masih muda, kira-kira seusia anakku. Suamiku pemarah, tapi kamu terus nekat, kalau begitu aku tidak akan menahan diri lagi. Saat suamiku datang, jangan merengek padaku. Memohon padamu. Kamu pikir kamu siapa? Luke, apakah dia benar-benar membodohi dirinya sendiri dengan berpikir dia istri Victor Vance? Dia sangat tua, dan masih sangat delusi. Kamu. Jangan marah pada mereka. Saat orang itu muncul, mereka akan mendapat balasannya. Kenapa banyak orang berkumpul di sini? Bagus, Bapak Thorne, Direktur Lewis. Apa yang terjadi di sini? Seseorang mengaku sebagai wanita Bapak Vance. Apa? Siapa yang berani melakukan itu? Mereka berani mengaku sebagai wanita Bapak Vance. Mereka cari mati? Itu dia. Ibu Vance. Ibu Vance. Apa, Arthur Thorne buta? Siapa yang kau panggil Ibu Vance? Wanitaku tidak akan pernah bisa dia. Kapan dia pernah melihatnya? Bos, mungkin saat Nia menempel padamu, dia salah paham? Keluar. Jangan berpura-pura mabuk. Aku bahkan tidak ingin menyentuhmu. Aku maafkan kali ini. Jika kau berani menempel padaku lagi, aku akan menghabisimu. Sejak deal bisnis itu, di mana dia dibawa untuk menghibur, Nia terus mencari kesempatan mendekatimu. Mungkin saat itulah orang-orang salah paham. Arthur Thorne, bodoh itu, masih ingin aku berinvestasi padanya. Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya nanti. Dan berandalan kecil Mia itu, berani menyebarkan rumor bahwa dia wanitaku. Kapan aku pernah menyentuh wanita lain? Kupikir dia bosan hidup. Gas,
Lebih cepat? Iya. Kamu yakin orangnya tepat? Siapa kamu? Jangan khawatir tentang siapa aku. Apa kau belum pernah lihat istri Victor Vance? Lihat baik-baik. Di antara mereka berdua, siapa istri Victor Vance? Dia. Dari mana datangnya wanita tua ini? Wanita tua? Dia adalah istri Victor Vance. Kamu menganggap Bapak Vance itu apa? Wanita seperti itu pantas menjadi istrinya? Kamu. Apakah kau benar-benar melihatnya bersama Victor Vance dengan mata kepalamu sendiri? Tentu saja. Chloe, aku tidak tahu bagaimana kau tertipu oleh fosil tua ini. Kau benar-benar mengira dia istri Bapak Vance. Sekarang saksinya ada di sini. Kau sebaiknya menyerah saja. Apa yang kau lakukan dengan ponselmu? Oh, ini? Siaran langsung. Menyiarkan ke semua orang. 10.000 orang sudah menonton. Aku penasaran apakah Victor Vance sudah melihatnya. Siaran langsung? Siapa yang menyuruhmu siaran langsung? Jadi kamu bisa seenaknya merundung orang di depan umum? Kenapa aku tidak boleh siaran langsung? Bukankah kamu istri Victor Vance? Apa yang kamu takutkan? Karena kamu tahu dia adalah wanita Pak Vance. Dan kamu masih berani siaran langsung. Kamu mencari mati. Tepat sekali. Sekarang, Pak Vance pasti sudah melihat siaran langsungnya. Mungkin dia sudah dalam perjalanan. Jangan khawatir, Mia. Pak Vance datang untuk mendukungmu. Mia, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Lagi pula, Pak Vance adalah tokoh masyarakat di kota sungai. Sebagai wanitanya, tentu aku mewakili reputasinya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu siaran langsung begitu saja? Kamu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kenapa Victor mengkhianatiku? Kamu gila. Masih membohongi dirimu sendiri bahwa kamu istri Pak Vance. Direktur Lewis, panggil Satpam. Usir mereka dari sini. Jangan ganggu pasien lain. Satpam, usir mereka. Lepaskan. Biarkan kami pergi. Bapak Vance, apa yang membawamu ke sini? Dasar berandalan kecil buta, tumbangkan dia untukku. Tolong ampuni aku, Bapak Vance. Bisakah setidaknya kau beritahu aku kenapa? Apa salahku? Sejak kapan wanitaku menjadi Mia? Jadi Ibu Vance sebenarnya dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Tapi aku jelas melihatmu. Itu karena kau buta, jangan salahkan orang lain. Lemparkan dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Dan hancurkan juga keluarga Thorny. Tolong ampuni aku, Bapak Vance. Tolong ampuni aku. Aku salah. Bapak Vance. Jika wanitaku mendapat goresan sedikit pun, aku akan menutup rumah sakit ini. Sampai tutup. Mereka di mana? Mereka pergi kemana? Apa? Bapak Vance, mereka baru saja pergi. Mereka sudah pergi. Iya, iya. Mereka pergi ke arah jalan tepi sungai. Mereka pasti tidak jauh. Kejar mereka. Chloe, terima kasih sudah mengantar aku pulang dari kota sungai, dan juga untuk membantu aku mencari anakku. Maaf sudah merepotkan. Gak apa-apa. Lagi pula aku sudah mau kembali ke kota Pinus. Kota Pinus masih tempat terbaik. Dengan anakku di sini, setidaknya tidak ada yang bisa menggangguku, tapi pergi ke kota sungai, aku malah. Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, bukankah ibu sedang mencari ayah? Kenapa ibu cepat kembali? Aku sudah tidak mencari lagi. Aku tidak akan pernah mencarinya lagi. Kenapa? Ayahmu, dia selingkuh. Apa? Ayahku berselingkuh? Ini. Tidak mungkin. Ayahku? Dengan wanita lain? Dia bahkan tidak pernah melirik orang lain. Mungkin ini kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Aku di rumah sakit di kota sungai, dan aku melihat simpanan kecilnya dengan mataku sendiri. Dan dia mengusirku dari rumah sakit. Itu sungguh keterlaluan. Ayo.
Kembali ke kantorku. Kamu tidak bisa berdiri terlalu lama dengan kaki itu. Oh, ngomong-ngomong, ini adalah... Namanya Chloe. Berkat dia, orang-orang itu tidak terlalu keras padaku. Ikut aku. Ke kantorku dan istirahat sebentar. Aku tidak percaya mereka melakukan hal seperti ini. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengurus ini. Luka di kakimu belum sembuh. Aku akan menyuruh asistenku mengantarmu untuk diobati. Baiklah. Katakan saja. Mendekati ibuku? Apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudmu? Dengan komentar itu, Aku baru dengar di tayangan ulang langsung bahwa kamu dan Luke dulu pacaran. Kamu tidak membelanya, tapi malah membantu ibuku. Jadi sepertinya kamu sudah tahu identitas ibuku. Lalu kamu hanya ingin kompensasi. Apapun yang kamu mau, katakan saja. kamu anggap aku apa? Aku membantu ibumu hanya karena aku tidak tahan mereka membuli orang. Jika kamu pikir aku punya motif tersembunyi, maka aku akan pergi sekarang. Mulai sekarang, keluargamu dan aku tidak akan ada kontak lagi. Bagaimanapun, kamu membantu ibuku, jadi aku harus berterima kasih padamu. Bagaimana kalau begini, aku akan carikan tim medis untukmu untuk merawat ibumu. Selain itu, aku akan investasi tambahan 500 juta rupiah di perusahaanmu, sebagai kompensasi atas perkataanku tadi. Bagaimana? Hah? Halo, ayah. Ibu bersamaku sekarang. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Kalau begitu, suruh ibumu bicara. Sekarang, Kamu bilang sendiri padanya. Apapun yang terjadi antara kalian berdua, aku tidak mau terlibat. Tapi, simpanan kecil yang mengganggu ibuku itu, kamu harus menyerahkannya. simpanan? Dari mana aku punya simpanan kecil? Dari mana? Bukan aku yang bilang. Setidaknya itu yang ibuku katakan. Cukup. Nanti kita bicara. Simpanan kecil? Apa mungkin Helen benar-benar mengira aku berselingkuh darinya? Mengenai lamaran sebelumnya, apa kamu sudah memikirkannya? Demi menghormati Ibu Yu, aku tidak akan merendahkan diriku sepertimu. Kamu seusia denganku. Kamu harus memanggilku wanita tua. Aku tetap akan memanggilmu Ibu. Aku satu generasi di atasmu. Ibu, Vincent telah menemukan tim ahli dari kota utama. Mereka sedang dalam perjalanan untuk merawat Ibu. Ibu harus bertahan, ya? Bukankah kalian di kota sungai? Kenapa kalian kembali? Urusan kerja. Babe juga sudah selesai periksa. Tidak bisakah kami kembali? Lalu siapa yang mengizinkan kalian masuk ke rumahku? Kenapa kami tidak boleh datang? Rumah ini, itu selalu rumah pernikahan kita, kan? Itu hanya rumah pernikahan jika kita menikah. Kita sudah putus. Rumah ini, aku beli dengan uangku sendiri. Dan suratnya menyatakan itu atas namaku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh masuk ke sini. Serahkan kuncinya. Lalu, keluar dari sini sekarang. Chloe, aku akan melahirkan kapan saja. Aku sudah merasa tidak enak badan di perjalanan ke sini, dan aku kebetulan lewat. Aku kasihan dengan bayiku. Kalau begitu pergilah. Apa lagi yang kamu bicarakan? Chloe, apa kau tidak punya rasa kasihan? Lagi pula, Babe juga teman kita. Kamu, Dia temanmu, bukan temanku. Karena kau begitu peduli padanya dan bayinya, bayi itu bukan milikmu kan? kamu. Jangan bicara sembarangan. Tidak ada apa-apa antara Babe dan aku. Keluarlah dari rumahku. Apakah kau bersalah atau tidak sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Ibuku sedang istirahat di kamar. Kalian berdua keluar dari sini sekarang. Kalian tidak diterima di sini. Juga. Dokumen ini, tanda tangani. Dengar, 3 tahun lalu, saya menggabungkan perusahaan saya dengan perusahaan Anda dan membentuk grup Nebula. Tapi kami selalu menjalankannya secara terpisah. Sekarang setelah selesai, perusahaan tidak perlu lagi terikat dengan Anda. Tanda tangani ini, dan kita selesai. selesai. Chloe, kamu baru saja pergi ke kota sungai untuk jalan-jalan, dan sekarang kamu ingin putus denganku dan membubarkan perusahaan? Tepat sekali, Mia. Kamu dan Luke sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu akan segera menikah. Perusahaan juga berjalan dengan baik. Apa masalahmu? Apa kamu sungguh-sungguh mengatakan nenek sihir itu mencuci otakmu? Jika aku bertahan lebih lama, aku akan mati. Baiklah, kalau begitu. Kamu ingin berpisah? Itu yang kamu inginkan? Saat ini, perusahaan kita baru saja mendapatkan investasi sebesar 500 juta rupiah dari grup Zenith. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu bilang fosil tua itu adalah istri Victor Vance?
Lalu bagaimana aku masih bisa mendapatkan investasi dari putranya, Vincent Vance? Chloe, jika kamu menyesal sekarang, masih belum terlambat. Tapi ketika aku sukses, kamu akan menangis sendirian. Kamu terlalu banyak berpikir. Investasi Vincent bukan untukmu, itu untukku. Hahaha. Ini dia. Aku berinvestasi di grup Nebula. Ketua grup Nebula adalah aku. Mia, Kamu sudah terlalu lama dekat dengan nenek sihir itu. Otakmu sudah lemah. Satu hayalan, dia istri Victor Vance. Khayalan lain, dia bisa mendapatkan investasi Vincent Vance. Bukankah itu hanya khayalan? Suruh dia tanda tangan dokumen ini dan lihat apakah grup Zenith masih berinvestasi padanya. Sesederhana itu. baik. Karena kamu bersikeras mengambil jalan ini, aku akan menuruti. Chloe, sebaiknya kamu jangan menyesal. Ibumu masih terbaring di sana. Tanpa koneksiku, kamu tidak akan pernah bisa membuatnya membuka mata seumur hidup ini. Itu bukan urusanmu. Pakar dari kota utama akan segera tiba. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara bertahan dari krisis ini. Vincent Vance sudah memanggil Victor Vance. Dia akan segera datang ke kota Pinus. Dia datang untuk KTT investasi. Mengenai penyakit ibumu, di seluruh dunia, hanya tim Dr. Carter yang bisa mengobatinya. Pakar macam apa yang kamu bicarakan? Apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana kamu tahu itu bukan dia? Dr. Carter, apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah benar-benar, seperti yang dikatakan Chloe bahwa dia di sini untuk membantu? Tentu tidak. Bagaimana mungkin dia bisa membawa Dr. Carter ke sini? Dengan nenek sihir itu, Tuan Vincent Vance mengundang kami untuk melihat seorang pasien. Siapa kamu? Aku, anak buah, Bapak Vance. Sudah kuduga. Kenapa Dr. Carter datang? Bapak Vance mengundangnya untuk membantu kita. Chloe, kamu bersemangat sia-sia. Membantu kalian? Apa masalahmu? Aku baik-baik saja, tapi Nora sakit, Nora hamil, dan dia bisa melahirkan kapan saja. Aduh, perutku Ada apa? Kamu tidak apa-apa? sakit. Sepertinya dia akan melahirkan. Cepat. Dr. Carter, tolong dia cepat. Maaf, kami tidak punya alat persalinan, dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada alat persalinan? Lalu kenapa kalian datang? Bukankah Vincent yang mengundangnya untuk merawat Nora? Kami diundang oleh Bapak Vance untuk merawat ibunya Ibu Winters. Apa? Kamu bilang kamu di sini untuk merawat ibunya. Tim kami berspesialisasi dalam kasus-kasus persis seperti penyakit yang diderita ibunya Ibu Winters. Jika kita tidak merawat ibunya, siapa yang akan kita rawat? Tapi, Luke, hentikan, berhenti bicara, aku tidak tahan. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Dr. Carter, ibuku di dalam ruangan. periksa dia. Ibu, Sayang, Ibu Winters, ibumu sudah sadar. Kami akan kembali sekarang. Hubungi saya, jika ada masalah nanti. terima kasih, Dr. Carter. sayang, siapa mereka? Ibu, mereka adalah dokter yang merawatmu. Berkat mereka, kamu sadar. Dokter, apakah Luke yang membawa mereka? Bagaimana hubungan antara kamu dan dia sekarang? Ibu, kami putus. Sudah berakhir. Kenapa? Karena dia melakukan beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan. Sayang, bagaimana keadaan ibumu? Dia sudah sadar, jauh lebih baik. Berkat Bapak Vance yang mendatangkan Dr. Carter. Anak nakal itu akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Sayang, kamu sekarang single, kan? Bagaimana pendapatmu tentang anakku? Dia baik-baik saja. Jadi, bagaimana pendapatmu kalau dia jadi pacarmu? Bagaimana? Oh, perutku mulai sakit. Aku harus ke kamar kecil. Kalian berdua ngobrol aja. Ibuku kadang bicara ngawur. Jangan dianggap serius. Ada urusan mendadak di perusahaan. Aku harus kembali. Kalian berdua lanjutkan belanjanya. Oke. Di mana Vincent? Dia kembali. Dia kabur. Anak nakal itu, sudahlah. Abaikan dia. Ayo. Aku akan mengajakmu menghabiskan uangnya.
Bos fans. Bos fans. Apa bos fans? Ayo, abaikan dia. Helen? Helen? Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku hanya tidak ingin bicara dengan pria yang mengkhianatiku. Apa? Apa itu salah? Victor fans? Aku bersamamu hampir seumur hidupku. Saat kamu masih muda, aku melewati masa sulit bersamamu. Kamu sukses besar, aku tidak pernah menghalangimu. Aku membiarkanmu fokus pada kariermu, karena aku percaya padamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak hanya punya simpanan, tapi kamu biarkan dia seenaknya padaku. Apa kamu ini laki-laki? Helen, kamu salah paham, aku tidak punya simpanan, yang paling aku cintai, selalu kamu. Masih mengelak? Mia itu, siapa dia? Maksudmu dia? Bawa dia ke sini sekarang. Tolong ampuni aku salah. Kamu pikir aku akan percaya padamu hanya karena kamu membawanya ke sini? Kamu, Jalang. Kau membuat sayangku menuduhku, katakan sendiri padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, akulah yang melakukannya. Aku buta dan mencoba merayu Bapak fans. Bapak fans tidak pernah memperhatikanku. Tidak pernah. Ibu fans, tolong bantu aku. Tolong minta Bapak fans membiarkanku pergi. Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Siapa yang tidak tahu kamu kejam? Victor, membuat seorang nona muda mengatakan hal-hal ini sangat mudah bagimu. Aku benar-benar tidak. Jika kamu tidak percaya padaku, aku punya bukti. Ini, Rekaman dashcam. Saat Jalang ini mencoba merayuku, itu terekam kamera, aku tidak akan bisa membersihkan namaku jika tidak. Keluar, berhenti pura-pura mabuk padaku, aku bahkan tidak ingin menyentuhmu. Kali ini aku akan melepaskanmu. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membunuhmu. Kupikir kita mungkin sangat salah paham sama bos Vanse. Ya, ini hanya kesalahpahaman besar. waktu aku dibully di rumah sakit, kenapa kamu sama sekali tidak datang? Chloe bilang padaku dia sedang live streaming saat itu. Aku tahu kamu melihatnya. Aku melihatnya. Aku bergegas secepat yang aku bisa, waktu akhirnya aku sampai di rumah sakit, kalian sudah pergi, aku mencari di setengah kota sungai, dan hanya berhasil menangkap Jalang ini, lalu aku tahu kalian semua kembali ke kota Pinus. Iya, Sayang, masih marah? karena itu kesalahpahaman, kenapa aku masih marah? Bagus, itu bagus, jangan khawatir, Artangan. Jalang ini berani menyentuhmu, aku akan membuatnya membayar, bawa dia pergi, urus sendiri. Jangan perlakukan dia seperti manusia. Tidak, tolong, Bapak fans. Bapak fans, aku salah. Cepat selesaikan saja, aku salah. Cara kamu menyelesaikan masalah masih begitu ceroboh. Mereka berani menyentuh istriku, aku akan membunuh mereka. Dan dua lainnya, mereka di kota Pinus, kan? Aku akan mengejar mereka sekarang. Tunggu. Mau ngapain? Membunuh dua berandalan kecil itu. Sayang, kamu di rumah saja. Aku akan mengikat mereka dan membawa mereka ke sini, supaya mereka bisa berlutut dan minta maaf padamu. Tidak perlu. Kenapa? Sudah berapa kali aku bilang, kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Kamu selalu begitu kasar. Cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah. Tapi, Jangan khawatir tentang mereka berdua. Anak kita akan memberi mereka pelajaran untukku. Bersembunyi saja sebentar, supaya tidak ada yang bisa memanfaatkannya untuk melawanmu. baiklah, biarkan anak kita yang mengurusnya. Aku akan menghabiskan waktu berkualitas denganmu beberapa hari ke depan. Lihat dirimu sekarang. Sesungguhnya cukup melegakan. Apa kau berkata begitu demi kebaikanku? Atau demi kebaikanmu sendiri? Sama saja. Apa kau tidak takut Chloe akan tahu? Terus kenapa kalau dia tahu? Kami sudah putus. Mulai sekarang, kita hanya perlu fokus pada hidup kita masing-masing. Telepon Mia, setidaknya beritahu dia aku baik-baik saja. Ada apa? Mia, dia sudah mati. Apa? Mia, apa yang terjadi pada Mia? Dia bunuh diri. Mustahil. Bagaimana mungkin Mia bunuh diri? Hidupnya sangat baik sekarang, dan dia adalah wanita Victor. Dia tidak mungkin bunuh diri. Kenapa, Luke? Apakah kamu salah dengar? Aku juga tidak tahu. Kenapa dia bunuh diri? Tapi berita ini, itu pasti benar. Chloe?
Mungkinkah apa yang Chloe katakan itu benar? Nenek sihir itu, dia sebenarnya istri Victor. Ya, benar, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dr. Carter merawat ibu Chloe? Nora, tenang. Aku akan menyelidiki ini. Kamu baru saja melahirkan. Kamu jangan terlalu stres. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar membuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Victor bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jangan khawatir dulu. Jika ini tentang melawan Victor, dia tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada alasan lain. KTT investasi dalam 2 hari lagi. Selama KTT berjalan lancar, kita akan baik-baik saja. Ibu Winters, apakah semua proyek dan produk perlu dipisahkan dari grup Nebula dan menjadi mandiri? Benar. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungannya dengan grup Nebula. Tapi, teknologi terpenting perusahaan kita, Genesis AI, tidak bisa diambil kembali. Apa? Ada apa? Genesis AI adalah proyek utama kami. Sejak awal, saya sendiri yang mengembangkannya. Bagaimana mungkin kita kehilangannya? Pimpinan proyek mengambil semua hasil penelitian dan tetap di grup Nebula. Dia menolak ikut dengan kami. Jadi, Baiklah, saya mengerti. Yang lainnya, ambil semuanya. Luke, karena kamu menginginkannya, saya akan memberikannya padamu. Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu akan kehilangan segalanya. Hei, Bapak Sterling. Bukankah itu pacarmu, Ibu Winters? Bapak Sterling dan Ibu Winters bahkan menggabungkan perusahaan mereka. Mereka seperti pasangan yang sempurna. tentu saja, grup Nebula akan segera mendapatkan investasi dari grup Zenith di kota Pinus. Kami semua akan menghormati kalian berdua. Saya khawatir kalian semua akan kecewa. 2 perusahaan kami telah sepenuhnya berpisah. Maaf, Tidak apa-apa. Maaf, saya perlu ganti baju. Tunggu saya. Sudah, kita putus. Maksudmu apa? Ya, seperti yang kamu dengar. Aku putus dengannya. Dan perusahaan kita juga berpisah. apa karena kedua perusahaan mendapatkan investasi? Grup Zenith berinvestasi di grup Nebula, bagaimana mungkin kita masih bisa mendapatkan dana? Benarkah? Kenapa grup Zenith tiba-tiba berinvestasi di Nebula? Hei, benar, Bapak Sterling. Bagaimana mereka tiba-tiba memutuskan untuk berinvestasi di kalian? Apalagi, mereka jelas melihat potensi pertumbuhan Nebula. Kalau tidak, kamu pikir Bapak Vance suka sama aku? Hahaha. Kamu mempermalukan Ibu Vincent Vance seperti itu. Dan kamu masih berpikir Vincent akan berinvestasi padamu, Luke? Saatnya bangun dari mimpimu. Ibu Bapak Vance. Kapan kamu mempermalukan Ibu Bapak Vance? Live streaming itu. Pasti semua sudah lihat. Bapak Sterling, orang di telepon itu adalah Anda. Itu dia. Wanita yang dia bully di video adalah Ibu Vincent Vance. Ibu Vincent Vance dipermalukan seperti ini olehnya, dan dia masih ingin mendapatkan investasi dari grup Zenith. Apa kalian semua berpikir itu mungkin? Chloe, saya benar-benar tidak menyangka pada titik ini, Anda masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Biarkan semua orang melihat dengan baik. Apakah wanita di video ini mungkin Ibu Bapak Vance? Dia terlihat seperti Udik, bukan? Bapak Vance adalah seorang pengusaha muda terkenal di kota Pinus. Bagaimana mungkin ibunya terlihat seperti ini? Terlepas dari apakah dia ibunya atau bukan, dia pada akhirnya adalah orang yang jujur dan sederhana. Setelah mempermalukannya seperti ini, dengan karakter Anda, bagaimana Anda pantas mendapatkan investasi? Siapa yang melihat karakter saat berinvestasi? Mereka melihat teknologi dan potensi industri. Ibu Winters, orang-orang dari grup Zenith sudah tiba. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat siapa sebenarnya yang akan menerima investasi. Semua sudah di sini, ya? Manajer Yates, akhirnya Anda datang. Lalu lintas macet. Agak lama. Anda tangani kontrak ini, dan 500 juta rupiah ini menjadi milik Anda. Tunggu, Ada apa? kontrak ini. Apakah Anda memberikannya kepada orang yang salah? Bapak Vance berkata dia memiliki harapan besar pada produk Genesis AI. Sekarang setelah Genesis AI didukung oleh grup Nebula, tentu saja itu menjadi miliknya. Chloe, dalam bisnis, yang penting adalah nilai produk. Kontrak investasi sekarang ada di tanganku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tangan yang bagus, dan Chloe tetap saja gagal. Jika mereka tidak putus, setidaknya dia akan mendapat bagian. Tapi sekarang dia tidak dapat apa-apa.
Dia sendiri yang menyebabkan ini. Jelas dia ingin menyimpan 500 juta rupiah itu untuk dirinya sendiri. Hempe, pantas dia dapat. Genesis Eye adalah produkku. Dia mencuri karyaku. Kamu bilang Genesis AI adalah produkmu. Apakah kamu punya bukti? Aku belum punya bukti. Tapi semua orang di perusahaan tahu Genesis Eye adalah produkku, bukan miliknya. Chloe, jangan membuat klaim tanpa bukti. Kalau tidak, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu hanya mengejar investasi, kan? Paling parah, aku akan memberimu 100 juta rupiah, dan itu saja. Mari berpisah dengan baik. Bapak Sterling, Anda begitu dermawan. Itu sungguh mengagumkan. Kau membuatku tersanjung. Bosmu, kapan dia akan tiba? Bapak Vance pergi menjemput ibunya. Dia tidak akan datang sebentar. Apa? Kamu masih tidak mau menyerah? Bapak Vance telah menyerahkan investasi sepenuhnya kepadaku. Aku hanya mengikuti perintahnya. Bahkan jika dia datang, hasil ini tidak akan berubah. Begitukah? Kalau begitu lihat saja apakah dia bisa mendapatkan 500 juta rupiah itu. Selama aku menandatangani kontrak sekarang, kenapa dia tidak mendapatkannya? Chloe, menyesal sekarang? Terlambat. Sayang. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu berhasil menandatangani kontraknya? Tidak, saya tidak menandatanganinya. Bagaimana bisa terjadi? Lihat siapa yang datang, fosil tua. Kontrak apa itu di tanganmu? Tentu saja, ini kontrak investasi grup Zenith senilai 500 juta rupiah. Setelah saya tanda tangani, 500 juta rupiah ini milik saya, dan Chloe Winters kesayanganmu tidak akan mendapat sepeser pun. Dan di masa depan, perusahaannya akan bangkrut karena saya. Tidak, kamu tidak boleh menandatangani kontrak itu. Uang itu bukan untukmu. Hai fosil tua, kamu berani mencuri kontraknya? Investasi 500 juta rupiah ini ditujukan untuk Chloe Winters dari anakku, bukan untukmu. Mulutmu lebih keras dari tulangmu, ya? Satpam, keluarkan mereka berdua. Lepaskan. Lepaskan kami. Berhenti. Lepaskan mereka sekarang. Bapak Vance, Bapak ada di sini? Saya menyuruh Anda mengantarkan kontrak itu. Dan ini hasil kerja Anda? Di mana kontraknya? Bapak Vance, saya mengikuti instruksi Anda. Saya menyerahkannya kepada Bapak Sterling, tapi nenek sihir itu mengambilnya. Nenek sihir. Kapan saya pernah menyuruh Anda memberikannya kepadanya? Lalu, untuk siapa? Bapak Vance, Anda berencana berinvestasi di grup Nebula, kan? Saya adalah ketua dari grup Nebula. Jadi Anda yang barusan mencoba mengusir mereka. Benar, Bapak Vance. Kedua orang ini benar-benar hina. Terutama nenek sihir ini. Di kota Sungai dulu, dia terus mengatakan dia adalah istri Bapak Vance. Sekarang dia di kota Pinus, dan mengaku sebagai ibu Anda. Saya tidak tahan, jadi saya memberinya pelajaran. Bagus. Sangat bagus. Bapak Vance. Bapak mau apa? Apa Bapak sadar bahwa nenek sihir yang Bapak bicarakan adalah ibuku? Dia ibumu. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ibuku selalu sederhana dan hemat. Tapi bagimu, dia hanya udik. Dan kamu pikir kamu layak dapat investasiku? Dan kamu, bodoh. Kamu tidak membaca pesanku, kan? Bapak Vance, maaf. Itu tidak akan terulang lagi. Tidak akan ada kesempatan lagi. Pergi ke HR dan mengundurkan diri. Jangan buang waktuku. Mengerti? Bapak Vance, aku benar-benar tidak tahu, dia ibumu. Jika aku tahu, aku tidak akan sebodoh itu. Aku sudah bilang berkali-kali. Kamu tidak percaya padaku. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Chloe, maaf. Tolong bicarakan yang baik untukku. Aku mohon. Demi tahun-tahun kita bersama. Aku tidak punya perasaan padamu. Bapak Vance. Lakukan sesuai aturan. Tidak, Chloe. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak pernah setega ini sebelumnya. Tolong aku. Kumohon, tolong aku. Bapak Vance. Anggap saja beruntung yang menanganimu adalah aku, bukan ayahku. Jika dia yang menangani, lengan dan kakimu pasti sudah patah. Segera akuisisi semua aset grup Nebula, dan buat ketua mereka tak punya apa-apa. Tidak. Bawa dia keluar.
Semuanya. Maaf atas kejadian ini. Sekarang saya umumkan penerima sesungguhnya dari KTT investasi ini, Chloe Winters. Sudah hilang. Semuanya hilang. Kenapa? Wanitanya Victor Vance, kenapa harus seseorang yang tidak menarik sama sekali? Karena aku Tidak seperti kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan istri yang setia menemaniku susah senang. Bapak Vance. Jangan panggil aku, Bapak Vance. Kamu bos sebenarnya di sini, kamu bahkan berani menyentuh, sayangku, kamu punya nyali. Bapak Vance, aku salah. Hentikan omong kosong. Di mana selingkuhanmu itu? Antarkan aku padanya, sekarang. Oke. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Luke. Kalian siapa? Ini Bapak Vance. Bapak Vance? Akhirnya aku berhasil menangkapmu. Bapak Vance? Apa kesalahan kami? Kamu mengusik sayangku seperti itu, dan kamu masih punya nyali bertanya apa yang salah? Aku akan mulai dengan mematahkan satu kaki kalian masing-masing. Kamu tidak boleh memukulku. Jika aku mati, cucu laki-lakimu tidak akan punya mama. Apa yang kamu katakan? Anakku adalah anak Vincent. Sayang, ini anak siapa? Vincent, Bukankah anak itu milikku? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau berbohong padaku? Keluar. Berani kau berbohong padaku? aku tidak pernah berbohong padamu. Jika kau tidak percaya padaku, kita akan lakukan tes paternitas. Baik. Aku akan panggil anakku sekarang juga. Jika kau berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu sengsara. Kau harus tahu kenapa Mia bunuh diri, kan? Kau di sini? Apa yang terjadi? Apa kau baru saja bilang Vincent punya anak? Ayah, Mungkin ada kesalahan? Bagaimana mungkin aku? Aku juga berharap itu kesalahan. Ini laporan tes paternitas. Lihat sendiri, aku belum membukanya. Dia benar-benar anakku. Aku sama sekali tidak mengenalmu. tapi aku mengenalmu. Bapak Vance, Anda selalu sibuk dengan pekerjaan, wajar Anda tidak ingat aku. Tapi aku tidak bisa melupakanmu. Selama setahun terakhir, aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku tidak mengerti kenapa aku hamil. Sampai bayinya lahir, akhirnya aku ingat apa yang terjadi di antara kita. Di antara kita? Tidak ada apa-apa di antara kita. Kalau tidak ada apa-apa, lalu bagaimana kau menjelaskan anak ini? Aku, Cukup. Aku bosan mendengar kalian bertengkar. ayah, kamu harus percaya padaku. Aku selalu sibuk. Bagaimana aku punya waktu untuk semua hubungan kacau ini? Benar, Victor. Aku percaya Vincent bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Aku tahu. Jangan kira kau lepas dari tanggung jawab. Aku akan bunuh bajingan Luke itu dulu. Lalu aku akan menyelidiki baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Rencananya berjalan sempurna. Kau memainkan peranmu dengan baik. Untung kamu memikirkan ini. Kalau tidak, aku akan seperti Luke, kedua tangan dan kakiku patah. Aku melakukannya bukan untuk membantumu. Aku melakukannya untuk balas dendamku sendiri. Sialan Victor Vance. Dia benar-benar mengejar saudaraku dan keluarga Thorne. Apa yang kita lakukan sekarang? Laporan tes paternitas tidak akan tetap tersembunyi lama. Mereka akan segera tahu, kita memasukkannya. Jangan terburu-buru. Yang harus terburu-buru adalah Vincent Vance. Dia pasti akan mencoba segalanya untuk melakukan tes paternitas yang asli. Begitu hasilnya keluar, dia akan bersemangat untuk menemuimu. Kamu ingin? HMPH. Victor Vance berani menyentuh keluargaku, maka aku akan membuatnya merasakan sakitnya kehilangan keluarganya sendiri. Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Anak Nora pasti milik Luke. Aku tahu. Tapi masalahnya, laporan tes paternitas ada di sana. Aku. Laporan bisa dipalsukan. Aku sudah menyuruh seseorang untuk melakukan 2 lagi. Satu antara Luke dan anak itu. Seharusnya segera. Bapak Vance. Ibu Winters menyuruhku melakukannya.
Laporan tes paternitas, hasilnya sudah keluar. Ini dia. Apa hasilnya? Seperti yang kuduga. Laporan tes paternitas yang ayahku dapatkan sebelumnya sudah dirusak oleh perempuan itu. Kedua laporan ini menunjukkan anak yang dia dan aku miliki tidak memiliki hubungan biologis denganku. Luke adalah ayah biologis anak itu. Aku tahu. Luke meninggal dengan keyakinan bahwa anak itu bukan miliknya. Tapi apa gunanya dia melakukan ini? Lagi pula, pasti akan segera ketahuan. Bagaimanapun, kita harus mencarinya dulu. Bagaimana jika dia benar-benar kabur? Baiklah. Ayo. Kau di sini. Kau tidak kabur. Kenapa aku harus kabur? Jadi kau memalsukan laporan tes paternitas, tapi apa gunanya? Anak itu jelas bukan milikku. Siapa kamu? Gregory Thorne. Bukankah keluarga Thorne sudah dimusnahkan? Tidak percaya Anda masih ingat saya, Bapak Vance. Keluarga Thorne dimusnahkan oleh ayahmu, binatang itu. Tapi aku mencari kambing hitam lebih awal dan nyaris selamat, memalsukan laporan tes paternitas. Kamu yang menyuruhnya melakukan itu. Betul. Apa yang kamu cari? Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Kalian berdua sudah memakan umpan, kan? Awas. Nak, Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Chloe, syukurlah kamu selamat. Syukurlah. Ibu. Tepat di depan mukaku, kamu berani sentuh wanitaku? Aku bunuh kau. Jangan, sayang. Polisi. Mereka datang. Tenang. Ya, ayah, kalau polisi lihat kamu, kamu akan masuk penjara. Tenang apaan? Binatang ini, dia mati hari ini. Polisi, jangan bergerak. Jangan bergerak. Angkat tangan. Victor, bagaimana kabarmu di dalam sana? Aku baik-baik saja. Bukannya aku belum pernah di sini saat masih muda. Bagaimana denganmu di luar sana? Tidak ada yang mengganggumu, kan? Anak kita merawatku dengan baik. Tidak ada yang menindas aku. Jika ada yang berani macam-macam lagi, aku akan kabur dari penjara sialan ini dan pergi memberi mereka pelajaran. Hei, dasar berandalan kecil. Bagaimana kabarmu dengan Chloe? Bagus, kami sudah resmi menikah. Dia akan datang mengunjungimu besok. Bagus. Chloe gadis yang baik. Dia tipe gadisku. Victor? Hah? Tentang apa yang kau lakukan, apakah itu sepadan? Sebenarnya, atasan sudah berencana menjatuhkanku. Aku harus masuk ke sini, itu tidak terhindarkan. Ayah, kami di sini. Ibumu bilang Chloe hamil. Ya, sudah 3 bulan. Ayah, kali ini nyata. Bayinya pasti milikku. Hahaha. Itu bagus, benar-benar bagus. Aku akan punya cucu laki-laki. Hahaha. Ama, Kami belum tahu apakah itu cucu laki-laki atau cucu perempuan. entah itu cucu laki-laki atau cucu perempuan, mereka darah dagingku. Vincent, jaga baik-baik istri dan anakmu. Saat aku keluar dari sini, bawa anak itu untuk menjemputku. Baik.